Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bertemu lagi nih bersama kita di Basa Basi, bincang santai, bahas isu. Oke, untuk Basa Basi kita ini udah memasuki Basa Basi yang ketiga nih teman-teman. Waduh, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya Kak. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Anantasya Asmarani Batudawati dan rekan saya. Dan saya Najwa Tunisa. Oke, di sini Basa Basi kita nih mengangkat tema apa nih Kak kali ini? Oke, untuk Basa Basi yang ketiga nih, kita kali ini mengangkat tema mengenai pasca penutupan TPA Piungan, bagaimana pihak DLHK DIY untuk memberikan solusi dan tantangan apa yang dihadapi untuk mengatasi krisis sampah yang terjadi saat ini. Waduh, keren banget tuh teman-teman temanya. Jangan lupa disimak ya. Nanti mungkin narasumber kita nih hebat banget ya Kak. Oke, bener banget sih. Nanti kita nih bakal kedatangan narasumber yang sangat keren banget nih. Yang langsung kita datangkan dari mana nih Kak? Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, mungkin para pemirsa udah gak sabar nih ya untuk menyimak diskusi kita yang sangat luar biasa kali ini. Oke, mungkin boleh disimak ya teman-teman. Oke. Untuk rangkaian acara selanjutnya itu akan dipimpin oleh Kanaju dan juga narasumber hebat kita. Tolong disimak. See you. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya udah dibersamai nih oleh narasumber yang sangat luar biasa. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Bapak. Oke, baik. Sebelumnya selamat sore ya, sudah masuk sore ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujanarko, panggilannya Koko. Saya dari Badan Lingkungan Hidup, Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selaku Kepala Seksi Sarana dan Kerjasama. Oke. Mungkin itu perkenalannya. Oke, berarti dari Pak Koko ya? Iya. Oke, Pak Koko gimana nih kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Yang jelas cuacanya panas kan? Gitu ya. Iya, Jogja lagi panas-panasnya nih Pak. Yang penting hatinya nggak panas ya. Siap. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin pemirsa udah pada penasaran nih dengan topik yang bakal kita bawakan kali ini. Oke, mungkin kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Oke, ini kan lagi marak-maraknya nih berita tentang penutupan TPA Piungan. Nah, kira-kira tuh apa sih Pak faktor mendesak yang membuat keputusan itu harus diambil? Oke, poinnya kan di penutupan layanan TPA Piungan kan gitu ya. Yang ditegaskan oleh dengan adanya surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di bulan Oktober tahun 2023 kan gitu. Namun sebenarnya ada kronologisnya gitu, ada sejarahnya. Ini minimal ada dua ini, ada dari alasan teknis maupun alasan kebijakan kan gitu. Yang dari alasan teknis memang melihat dari kapasitas TPA Regional Piungan ya yang sudah memasuki kapasitas maksimalnya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus segera berbenah untuk memberikan informasi kepada stakeholder kita atau pelanggan kita gitu ya, yang dalam hal ini Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta, untuk mulai membatasi atau membuat kebijakan di kabupaten kota masing-masing kaitannya dengan nanti ditutupnya layanan TPA Regional Piungan. Jadi dari sisi teknis memang kapasitas daya tampung TPA Regional Piungan sudah hampir terpenuhi kan gitu. Kemudian dari segi administrasi atau kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kaitannya dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, memang kabupaten kota wajib untuk melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangganya yang dihasilkan masing-masing gitu Pak. Gitu sejarahnya.
Oke, mungkin banyak banget kan dari pemirsa di luar tuh yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kok TPA Piungan tuh dilakuinnya tuh baru sekarang gitu, kok mendadak gitu. Oke, mungkin itu tadi bisa menjawab nih dari pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih langkah nyata yang telah dan akan diambil oleh DLHK untuk menangani krisis sampah di Yogyakarta pasca penutupan TPA Piungan? Oke, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasannya timbulan sampah yang masuk ke TPA Regional Piungan itu kan rata-rata 700 ton per hari dari 3 wilayah tadi, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sebenarnya dimulai dari begitu ada surat edaran dari Oktober November 2023 itu tetap membuka layanan, namun dengan pelayanan terbatas gitu, ada pembatasan kuota terhadap sampah yang dikirimkan ke TPA regional dari masing-masing wilayah tadi. Kemudian apa tadi? Langkah nyata. Nah, langkah nyatanya dari timbulan sampah yang mulai dibatasi, mau nggak mau kan ada penumpuan ya, kalau bilang begitulah, penumpuan sampah di kabupaten kota tadi, sehingga hal ini perlu tindakan nyata dari Dinas Lingkungan Hidup yang di sini itu Balai Pengelolaan Sampah, dan juga kolaborasi atau koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Langkah nyatanya mulai koordinasi untuk perencanaan pengelolaan lanjutan sebagai tindak lanjut dari surat desentralisasi Bapak Gubernur tadi, di mana rencana ini mencakup rencana penyiapan fasilitas infrastruktur fasilitas pengolahan sampah di masing-masing wilayah untuk mengolah sampah timbulan mereka, kemudian juga melakukan koordinasi dan pendampingan gitu kaitannya dengan sumber dana yang akan kita digunakan, misalkan apakah dari dana AIS, kemudian dari dana bantuan pemerintah pusat, ataupun juga keterlibatan dana dari swasta. Dan juga melakukan monitoring evaluasi terhadap progres dari nanti pelaksanaan yang sudah kita rencanakan tadi, yaitu penyiapan fasilitas pengolahan dan optimalisasi fasilitas pengolahan yang sudah dimiliki kabupaten kota, misalkan optimalisasi TPS 3R, optimalisasi bank sampah, begitu. Oke, udah ini ya teman-teman, berarti sudah ada langkah nyata atau langkah konkret gitu ya, yang udah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Oke, mungkin untuk kedepannya ada nggak sih Pak inovasi atau keterbaruan teknologi gitu yang untuk mengatasi masalah saat ini? Oke, nah tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kami dari Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY ini kan melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini kan salah satunya nanti meliputi tindak lanjut secara jangka pendek gitu ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya kan harus kabupaten kota harus mampu mengelola sampahnya gitu dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan yang akhirnya nanti akan menjadi perhatian masyarakat, di mana mungkin ditimbulkan adanya pencemaran lingkungan kan gitu. Nah, salah satu alternatif jangka pendek untuk melakukan langkah konkret tadi, yaitu dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah menghasilkan RDF, dan yang satu lagi juga melakukan penggunaan teknologi insenerator untuk sampah rumah tangga. Oke. Untuk jangka pendeknya itu, Mbak. Keren banget nih. Plan-plan yang udah disiapkan gitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup ini. Mungkin dalam mengimplementasikan solusi-solusi tersebut gitu ya, Pak ya. Itu kan ada tantangan gitu ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan dalam mengimplementasikan solusi-solusi tersebut untuk krisis darurat sampah saat ini? Ya. Tantangannya jelas ada ya, baik dari sisi anggaran gitu, kemudian dengan sosial masyarakat gitu ya Pak ya. Nah,
Kalau yang sering muncul dan mengganggu perencanaan itu di sosial masyarakat kan gitu. Ini karena kaitannya dengan nanti lokasi terhadap penempatan fasilitas pengolahan sampah tadi, baik dengan menggunakan teknologi insenerator maupun menggunakan teknologi pengolahan sampah yang menghasilkan RDF. Namun hal ini bisa kita atasi bersama-sama baik dari kabupaten kota maupun dengan pemerintah provinsi DIY gitu Pak. Oke, berarti memang harus adanya bentuk kolaborasi gitu ya antara dinas, dari masyarakat dan juga mahasiswa nih. Oke, mungkin buat pemirsa yang di rumah nih, kita bisa nih membantu solusi-solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan salah satunya yaitu bisa memilah sampah gitu ya Pak, memisah-misahkan berdasarkan jenisnya dan juga jangan membuang sampah sembarangan. Oke, itu tadi ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja nih lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Oke, bagaimana mahasiswa dan masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam upaya mengatasi krisis sampah di Yogyakarta, dan bagaimana nih bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah, kampus dan komunitas lokal? Oke, kalau pemakaian teknologi tadi kan sebagai solusi untuk jangka pendeknya ya. Nah, untuk jangka panjangnya salah satu tindakan atau solusi yang kita perlukan atau perlu kita laksanakan yaitu tadi adanya peran serta dari masyarakat termasuk kampus, mahasiswa kan gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa saya kira jelas ya nanti bisa melakukan pengurangan sampah di kampus begitu, ataupun melakukan penanganan sampah di kampus dengan melakukan pemilahan, kemudian melakukan pembatasan barang atau kebutuhan yang bisa menghasilkan sampah gitu, misalnya pembatasan penggunaan botol minuman plastik seperti yang sudah dilaksanakan di FMIPA ini ya. Tadi saat pas lewat ini sudah bagus ini melakukan penyediaan galon air minum untuk mahasiswa gitu. Refill. Nah, yang kemudian mungkin untuk jangka panjang lagi paling tidak bisa membantu pemerintah dalam hal ini kabupaten kota menentukan tema pada saat melakukan KKN gitu dengan menetapkan tema KKN-nya lingkungan gitu ya, salah satunya nanti pengelolaan sampah di kelurahan misalnya gitu Pak. Itu yang bisa dilakukan teman-teman kampus ini Mbak. Oke, tadi kan udah nih diberikan solusi gitu ya dari dinas untuk membentuk kolaborasi antara pemerintah, kampus dan komunitas lokal. Mungkin pemirsa bisa nih memulai solusi-solusi tersebut dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena udah berakhir nih pertanyaannya, mungkin sebelum kita akhiri dari Pak Koko bisa menyampaikan closing statement nih untuk materi kali ini. Ya, untuk permasalahan sampah ini sebaiknya kita mulai dari diri sendiri. Kita kurangi hal-hal yang menghasilkan sampah dari kita. Kalau maupun tidak bisa mengurangi, kita pilah sampah yang sudah kita hasilkan begitu, sehingga nanti bisa membantu pemerintah di dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Yogyakarta gitu Mbak. Oke, keren banget nih kan teman-teman pematerian podcast kita kali ini yang telah dibersamai oleh Pak Koko dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pemirsa sekalian, closing statement tersebut sekaligus mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Saya Najwa Tunisa selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di basa-basi selanjutnya. Terima kasih.